Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Apianto, guru fisika SMA Negeri 16 Bandung. Kali ini kita akan mempelajari tentang transformator atau trapo, yaitu materi kelas 12 MIPA. Tepatnya yaitu untuk siswa dan siswi SMA Negeri 16 Bandung. Pada trapo di sini Bapak nanti akan mencoba apa saja yang akan diterangkan untuk kalian semua, yaitu kita lihat materi yang akan kita pelajari yaitu satu, tentang pengertian transformator, dua, komponen transformator, yang ketiga daya transformator, yang keempat jenis-jenis transformator, yang kelima latihan soal transformator. Baik, kita ke pengertian transformator. Nah, seperti terlihat di gambar di sini ya, bahwa trapo ini sering juga disingkat trapo di sini merupakan alat listrik yang digunakan untuk mengubah nilai tegangan listrik agar menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan tegangan semula. Meskipun begitu, nilai tegangan yang dapat diubah oleh trapo itu terhadap waktunya, misalnya tegangan bolak-balik. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus kita pahami. Nah, ini di daerah kiri di sini, ini kita namakan kumparan daerah sekunder gitu. Dan yang sebelah kanan ini merupakan daerah primer. Kenapa? Karena sumber tegangannya itu dipasangkan di sebelah kanan di sini. Maka komponen di sini kita namakan kumparan primer gitu ya. Berikutnya, komponen transformator. Sebuah transformator terdiri dari tiga komponen utama, yaitu tadi Bapak sebutkan, ada kumparan primer sebagai input inti besi sebagai penguat, dan kumparan sekunder untuk bagian outputnya gitu. Ini seperti terlihat di gambar di sini ya. Di sini ada inti besi yang ini nih, yang inti besi ini yang warna abu-abu ini ya. Dan yang ini daerah kumparan primernya, di mana nanti listrik di sini harus bolak-balik akan memulainya gitu di sini, akan startnya di sini, nanti terjadi induksi, maka diteruskan oleh inti besi ini, maka nanti oleh kumparan ini itu akan terjadi induksi. Maka kalau seandainya dipasang lampu karena sudah ada perbedaan potensial, maka lampu ini itu nanti akan menyala gitu ya. Nah, trapo hal seperti kayak gini biasanya di persoalan, di soal-soal itu suka dilambangkan seperti begini gitu. Jadi ada kumparannya dua, ini besinya itu baris dua, dan yang ini ada kumparan lagi. Bisa saja ini yang primer, ini yang sekunder, tergantung arus bolak-baliknya awalnya nanti di mana gitu. Baik, kita ke daya transformator. Seperti sudah kita ketahui bahwa yang namanya daya atau nilai energi tiap waktu yang dihasilkan oleh suatu transformator itu merupakan perbandingan, yaitu daya dari kumparan sekunder dan daya kumparan primer. Ini persamaannya PS per P. Sedangkan nilai daya dapat kita cari dengan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu bahwa P sama dengan P dikali I, yang mana P-nya daya, satuannya watt gitu ya, P-nya tegangan ya atau GGL, nama satuannya volt, dan I itu ini arus listrik ya, satuannya ampere gitu. Juga nanti secara umum persamaan trapo ini itu seperti waktu kita di SMP nih ya, ada yang sudah kan ya waktu di SMP, bahwa P per PS itu ya, ini sama dengannya harus ada satu, nanti P per PS, NP per NS sama dengan IS per IP. Jadi hanya IS ini yang terbalik gitu ya. Jadi IS itu yang terbalik. Kalau P per PS, P nya di atas, N nya untuk N juga P nya di atas ya, maka I nya itu
di atas, tapi dibalikan jadi di bawah. Nah, berikutnya untuk jenis-jenis trapo atau transformator ini bisa kita bagi dua ya. Ada yang namanya trapo ideal ya, yang mana dayanya itu keluar masuknya itu akan sama gitu. Daya sekunder dengan daya primer itu energi persatuan waktunya sama gitu. Tapi ini jarang dijumpai gitu. Artinya dia itu memiliki efisiensinya itu 100% gitu. Ya. Tapi ada juga trapo yang kita namakan itu trapo tidak ideal. Trapo tidak ideal, sedangkan nilai ininya itu tidak mencapai 100% gitu efisiensinya itu ya. Jadi dalam kenyataannya itu bahwa seluruh trapo yang kita gunakan saat ini tidaklah ideal gitu, tidak ideal ya. Maka dengan mudah kita pahami, kita hafalkan bahwa PS per PP ini itu dikalikan 100% ini akan menghasilkan apa itu yang namanya nilai efisiensi trapo gitu ya. Sedangkan jika trapo itu kita lihat gitu ya dengan nilai tegangan outputnya, trapo itu terbagi dua yaitu trapo step up dengan trapo step down. Yang mana step up itu untuk menaikkan tegangan dan step down tentunya menurunkan ininya ya, up ininya down gitu. Tentunya harus bolak-balik gitu dari PLN itu ya, dari PLN. Selain itu trapo step down juga banyak terdapat dalam adaptor. Ini penerapannya ya, ada namanya adaptor atau trapo AC DC itu. Baik, kita ke salah satu latihan soal ya, kita namakan latihan soal. Ini latihan soal sengaja Bapak ambil dari UMPTN tahun 1992. Contoh soalnya begini, sebuah transformator yang efisiensinya 75% atau N-nya ya yang tadi itu dihubungkan dengan tegangan primer 220 volt, nah ini yang ke PLN, menghasilkan tegangan sekunder 110 volt. Artinya ini berarti dari 220 menjadi 110, jadi nurun kan ya. Jadi nanti namanya ini disebut traponya trapo step down gitu. Jika arus pada tegangan sekunder adalah 2 ampere, di daerah sekundernya 2 ampere, maka arus pada kumparan primer adalah titik-titik ya. Dengan menggunakan rumus efisiensi itu sama dengan PS per PP dikali 100%, maka jika ini perkalian, N-nya itu pindah ruas jadi membagi si N yang tadi. Maka PS-nya itu kita uraikan karena tadi P itu I kali P ya, Pi kali I, maka nanti kalau PS berarti PS kali S dibagi PP kali IP gitu. Maka dengan perhitungan matematik biasa, maka X-nya atau arus pada kumparan primer bisa kita tentukan 0,75 ampere gitu. Udah ya, bisa ya. Oke, kita teruskan ke soal yang nomor 2. Nah, ini ujian masuk UGM tapi tahun 2004. Bunyi soalnya, sebuah transformator step up digunakan untuk mengubah tegangan 50 volt menjadi 200 volt. Jadi menaikkan ya dari 50 menjadi 200. Kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu 60 watt. Bila efisiensi trapo 60%, tentukan kuat arus yang melalui kumparan sekunder atau IS-nya ya, atau sering disebut X gitu. Untuk lebih mudahnya, X di sini itu berarti IS-nya. Maka dengan rumus yang tadi kita pakai ya, yang ditanyakannya apa, maka nanti dengan mudah kita hitung dengan matematik biasa, maka nanti X-nya atau arus yang melalui kumparan sekundernya yaitu hasilnya 2 ampere gitu ya. Itu tentang trapo. Mudah-mudahan ada gambaran, karena ini sebetulnya materi ini itu melanjutkan yang dari waktu SMP itu kelas 8 atau kelas 9. Nah, muncul lagi di SMA kelas 12 hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan mudah, bisa melatih soal nanti di rumah. Untuk itu Bapak kasih PR ya, ini soalnya nanti lihat saja